Halo sahabat hukum semua, kembali bersama saya Faidona J. Sarumaha. Kali ini di channel Cafe Sarumaha ini kita akan berdiskusi tentang tunjangan hari raya. Teh botol udah, teh peci udah, teh manis udah, THR belum. Namun teman-teman semua, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang THR, untuk menjaga eksistensi dari channel ini, saya mohon perkenannya teman-teman semua untuk tidak lupa subscribe, like, dan tinggalkan pesan pada kolom komen di channel ini. Terima kasih. Sahabat hukum semua, kita akan berdiskusi tentang THR seperti yang dari awal tadi kita sampaikan. Namun pada diskusi ini kita membahas tentang THR dalam konteks buruh dan pekerja. Artinya kita tidak masuk dalam ranah pembahasan THR tentang ASN, Polri, dan TNI. Tunjangan hari raya keagamaan, banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita ketika kita berbicara tentang THR. Bagaimana dasar hukumnya, siapa yang berhak menerima, lalu bagaimana kalau perusahaan tidak membayar, bagaimana yang kena pandemi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita. Kita mulai dengan dasar hukum pembayaran THR. Dasar hukum dan siapa saja yang berhak menerima THR. Bicara tentang dasar hukum, maka rujukannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Di sana menjelaskan bahwa THR atau tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada, nah ini tentang pertanyaan siapa yang menerima. Satu adalah kepada pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja selama 1 bulan atau lebih. Jadi kepada pekerja atau buruh yang bekerja secara terus-menerus selama 1 bulan atau lebih, dia berhak mendapatkan THR. Yang kedua adalah kepada pekerja dan atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi ada dua metodenya di sini. Ada orang bekerja dengan PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Tapi ada juga orang bekerja dengan perjanjian waktu tidak tertentu. Ini juga berhak mendapatkan THR. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 bahkan menegaskan bahwa pemberian tunjangan hari raya keagamaan adalah kewajiban, ini di underline ini, kewajiban dari perusahaan yang diberikan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun. Artinya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada dalil untuk mengatakan tidak bisa membayar tunjangan tersebut. THR ini merupakan penghasilan yang layak dan diberikan kepada pekerja, kepada buruh yang sifatnya non-upah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Lalu kemudian kita masuk pada berapa besaran THR yang menjadi hak pekerja atau buruh. Sahabat hukum semua, pekerja atau buruh yang bekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, dia berhak mendapatkan THR selama sebesar 1 bulan upah. Lalu kepada teman-teman yang masa kerjanya minimal 1 bulan dan kerja terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, tetap diberikan THR secara proporsional dengan menghitung jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dalam 1 bulan upah. Artinya gini, ini poin yang serius bahwa terkadang di suatu tempat kerja, teman-teman yang baru bekerja 2 bulan, 3 bulan, kemudian dianggap tidak berhak mendapatkan THR. Nah, kalau rujukannya pada undang-undang ini tadi, perusahaan tetap berkewajiban memberikan THR bahkan kepada pekerja yang baru 1 bulan bekerja sekalipun. Itu adalah rujukan dari undang-undang. Namun bagaimana jika ada perusahaan, karena kita pahami bersama ada juga beberapa perusahaan, dia mengatur sendiri tentang besaran THR-nya.
ada beberapa perusahaan yang dalam peraturan perusahaannya atau perjanjian kerja bersamanya dia mengatur sendiri THR-nya yang ternyata angkanya lebih besar dari apa yang ditentukan oleh peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016 itu. Maka apa yang harus diikuti adalah peraturan perusahaan tersebut. Sepanjang angkanya di atas dari angka yang ditetapkan kementerian, maka itulah yang diikuti. Tapi peraturan perusahaan, peraturan perjanjian kerja bersama tidak boleh membuat aturan dan tidak bisa dilaksanakan aturannya jika ketentuan pembayaran THR itu angkanya berada di bawah dari Permenaker nomor 6 tahun 2016. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan waktu pembayaran THR? Bagaimana kalau ada perusahaan yang tidak membayar atau menunda atau mencicil pembayaran THR? Kali ini kita bicara dalam konteks THR 2020 tahun 2021 ya teman-teman semua, karena kalau mungkin bicara dalam tahun 2020 tentu ada kondisi-kondisi yang sifatnya situasional yang tidak boleh disamakan. Makanya kita fokus pada pembahasan tahun 2021. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi pada pasal 7 ayat 1 dari peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 ini udah jelas bahwa perusahaan itu wajib membayarkan. Lalu kemudian kita lihat pada ayat 2-nya. Di situ lebih jelas lagi tentang kapan pembayarannya. Pada ayat 2 dia mengatakan bahwa tunjangan hari raya keagamaan atau kita kenal dengan istilah THR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi sebenarnya kalimat undang-undang ini sudah menjawab pertanyaannya, kapan pembayaran THR itu akan dilakukan. Paling lambat adalah 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Lalu kemudian, bagaimana jika ada pengusaha tidak membayarkan THR atau pekerja atau buruh yang berhak menerima THR? Ini bukan hal baru ya. Saya pikir teman-teman semua, sahabat hukum semua sering kita dengar keluhan teman-teman pekerja buruh yang merasa berhak mendapatkan THR, tapi faktanya tidak diberikan oleh THR. Jadi pada tahun ini, untuk memudahkan pelaporan persoalan soal THR ini, Menteri Tenaga Kerja membuka posko pelayanan pengaduan permasalahan THR. Posko pengaduan ini dibuka di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, bahkan di tingkat kabupaten dan kota. Jadi masyarakat, pekerja, buruh, pengusaha bisa datang ke pos-pos pengaduan untuk mengadukan dan atau hanya sekedar untuk mengkonsultasikan persoalan THR yang dihadapi. Bahkan supaya posko-posko ini bisa berjalan dengan tertib dan efektif, bisa berimbang dalam memberikan pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, seperti untuk mendapatkan solusi yang diharapkan dan dapat memuaskan masyarakat, pekerja, dan buruh. Dalam posko ini melibatkan pemantauan dari unsur serikat pekerja, organisasi buruh, dari unsur organisasi pengusaha, dan dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Artinya posko ini komplit ya, mewakili beberapa unsur yang berpotensi untuk terlibat dalam persoalan THR. Lalu kemudian selain di posko pengaduan, mungkin teman-teman, saudara-saudara yang mungkin tidak bisa datang langsung untuk membuatkan pengaduannya, Kementerian Tenaga Kerja juga membuka layanan pengaduan secara online. Kementeras membuka pengaduan online itu bisa di websitenya melalui kemenaker.go.id dan atau bisa juga melalui telepon ke call centernya. Lalu teman-teman semua, di masa pandemi begini tidak sedikit juga perusahaan yang berdampak. Lalu bagaimana jika perusahaan yang berdalihkan kena imbas pandemi COVID-19 lalu tidak bisa membayarkan THR-nya? Nah, untuk menjawab ini, teman-teman semua, berdasarkan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 12 April 2021, pada alinea ketiga di angka 1 mengatakan bahwa
Untuk perusahaan yang berdampak pandemi dan tidak bisa melakukan pembayaran THR, maka bupati, wali kota, gubernur sebagai solusi mewajibkan pengusaha atau perusahaan untuk dialog dengan buruh pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikat baik. Ada beberapa poin lain nanti di situ yang mengatur tentang ini, surat pernyataan, bukti bahwa kena dampak pandemi, tapi kita tidak akan masuk ke sana. Kita masuk justru pada poin yang menjadi hak pekerja ataupun buruh. Kesepakatan yang dimaksud di atas tadi, yang saya sampaikan tadi, itu dibuat secara tertulis yang memuat bahwa, jadi isi dari kesepakatan itu yang menyatakan bahwa pembayaran THR keagamaan disyaratkan dibayar paling lama sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi buruh dan pekerja. Jadi tetap, walaupun kena dampak pandemi, tetap mereka bisa membuat kesepakatan, dan kesepakatannya mensyaratkan bahwa isi dari kesepakatan itu perusahaan tetap harus membayar pembayaran THR yang menjadi hak dari karyawan. Bahkan pada angka 3 dari alinea ketiga ini dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa kesepakatan yang dibuat mengenai pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha dan hak buruh maupun pekerja dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya surat edaran ini jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada orang yang merasa tidak dibayarkan oleh perusahaan atau tempat dia bekerja karena pandemi. Jadi ini cukup menjawab sekali, saya pikir ini bisa mengedukasi kita semua. Nah, dengan segala penjelasan di atas, yang menjadi pertanyaan pokok sih sebenarnya, bagaimana jika masih aja ada pengusaha atau perusahaan yang tetap tidak membayar THR bagi karyawannya, bagi pekerjanya, bagi buruh yang berhak menerima THR berdasarkan undang-undang. Sahabat hukum semua, pelanggaran perusahaan tidak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi ya bermacam-macam, dan itu variatif ya, artinya bertingkat. Bisa mulai dari teguran tertulis, bisa pembatasan kegiatan usaha, pemberhentian sementara, atau sebagian atau bahkan seluruh alat produksinya. Dan yang lebih fatal bisa sampai tingkat pembekuan kegiatan usaha. Jadi jelas sanksinya, ini adalah sanksi yang bagi THR yang saya katakan tetap tidak membayarkan hak-hak karyawannya. Lalu langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan penyelesaian masalah THR ini dengan cara kekeluargaan, yaitu antara pekerja, buruh atau organisasi pekerja, organisasi buruh, dan pengusaha. Menyelesaikan ini dalam istilah hukumnya itu adalah penyelesaian secara bipartit, yaitu penyelesaian secara bipartit, menyelesaikan secara dialog dan komunikasi, secara kekeluargaan. Namun pada tahapan bipartit ini, apabila kemudian tetap tidak dicapai kesepakatan, maka ditingkatkan cara yang harus ditempuh berikutnya adalah dengan melalui mediasi hubungan industrial. Jadi tetap melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral, mediator yang memang punya kewenangan, punya sertifikasi untuk menjadi mediator dalam persoalan hubungan industrial. Nah, jika kemudian dalam tingkat mediasi ini juga tidak menghasilkan satu kesepakatan, maka pekerja bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2024. Baiklah teman-teman semua, sahabat hukum semua, demikian penjelasan saya tentang THR, baik dasar hukumnya, siapa yang berhak, lalu kemudian bagaimana kalau tidak membayarkan, berapa besarannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan atas segala saran masukannya saya mohon dituliskan pada kolom komentar semua. Semoga eksistensi dari channel ini bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih.